Apa rasanya menjadi seorang istri predator anak yatim, Cik? Ya kaget dengernya kayak gitu ya, tapi kan ini lagi di sidang. Kok sudah dihakimi gitu ya? Seberapa jauh Cik Yen ini kenal dengan SDS ini yang mengaku jadi korban itu tadi? Kalau belakangan cukup dekat, apalagi setelah pacarnya dia itu operasi otak di Sunway di KL. Maksudnya itu, waktu itu saya melakukan itu untuk mencari simpati dokter. Betul, maksudnya? Supaya dokter itu memperhatikan anak itu. Tapi kalau sekarang saya bicara ini, simpati apa yang saya cari? Oh, suami saya itu sudah dicap predator kok. Apalagi yang saya cari? Halo Scienceseekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ini adalah episode spesial karena saya susah untuk membicarakannya, tapi dari judul kalian sudah tahu. Yuk kita akan segera mulai agar kita semua mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Apa kabar Cik Yeni? Baik. Saya baru kenal Cik Yeni hari ini. Terima kasih sudah mau datang ke sini. Saya terima kasih juga. Iya. Boleh disebutkan Cik nama lengkapnya Cik? Saya Yeni Tantono, ibu dari 3 anak, istri dari Yulianto Eka Putra. Oke, Yulianto Eka Putra adalah nama yang selama beberapa minggu kebelakang ini dibicarakan oleh banyak orang. Dibicarakannya ini sebagai predator Cik. Dan tidak hanya itu, predator kepada anak di bawah umur. Pedofil, Cik. Tidak hanya itu, predator pedofil ke anak yatim, Cik. Apa rasanya menjadi seorang istri predator anak yatim, Cik? Ya kaget dengernya kayak gitu ya, tapi kan ini lagi di sidang. Kok sudah dihakimi gitu ya? Ya ini pengalaman saya merasakan dihakimi orang, dihakimi masalah, istilahnya gitu. Ya gimana saya ya, kan lagi di sidang, saya ya juga bingung, lawong sidangnya belum selesai kok ya sudah seperti itu. Ya, tapi Cik Yeni ini rasanya seperti apa? Kalau ternyata memang nantinya, ini kan berarti kalau sidang itu antara iya dan enggak, Cik? Iya. Ya, Cik Yeni merasa kalau suaminya enggak. Nah, tapi enggak. Kalau iya gimana, Cik? Ya. Maksudnya apa yang menjamin Cik Yeni kok yakin kalau enggak? Ya karena saya tahu suami saya. Tuh, sebentar. Kok tahu tuh bagaimana? Emang 24 jam Cik Yeni bersama suami Cik Yeni terus? Enggak, tapi suami saya itu selalu didampingi, kemana-mana itu selalu didampingi oleh asistennya. Itu sejak tahun 2005 kita ada asisten yang namanya Pak Agus. Terus abis itu yang 2007 itu ada adik saya kandung, itu yang selalu setiap saat itu bersama beliau 24 jam. Boleh dikata 24 jam, karena tidurnya juga barengan. Tidur barengan itu satu kamar? Satu kamar. Tapi maaf Cik, kan bisa saja dibayar untuk nggak bilang ke Cik Yeni. Itu lingkungan sekolah kan, maksudnya itu bukan cuman isinya asisten di manapun itu kan bukan mereka bertiga ya, tapi ada mata lain yang bisa melihat, bisa ini ya. Jadi kan saya rasa kok nggak mungkin ya, nggak make sense gitu loh. Terus abis gitu adik kandung saya sendiri gimana caranya bayar ya? Kan adik kandung saya gitu, masa pasti dia berpihaknya sama Cik Yeni ya? Iya, kan selain itu juga saya baru dengar kayak kemarin itu ada beberapa bekas asisten suami saya gitu tuh, mereka juga bilang kalau maksudnya itu
kok rasanya nggak mungkin ya, wong saya itu loh nggak pernah lebih dari 5 meter dari Yulianto. Jadi Yulianto di mana itu selalu dia berada di dekatnya. Kalau enggak, si Yulianto ini pasti nyari. Karena dia ini orangnya itu butuh apa, itu selalu yang bawa ini asistennya. Yang bawa barangnya ini asistennya. HP-nya itu yang bawa asistennya. Terus habis gitu kalau dia mau apa ya, mau makan, mau apa, itu tuh semua disediakan sama asistennya ini. Bahkan suami saya ini nggak bisa pakai klik BCA, nggak bisa, dia bisanya cuma ambil ATM, M-Banking, klik BCA, itu semua yang pegang itu adik saya. Oke, ini kan pembelaan dari Ci Yeni. Iya. Dan kalau orang lihat, mungkin saya pun juga berpendapat ya Ci Yeni istrinya. Nah, memang tugasnya membela. Kalaupun ternyata Ci Yeni bilang tidak, kan bisa saja. Tapi anak saya itu perempuan juga. Jadi kalau misal itu, gimana ya, saya punya anak perempuan, saya juga enggak mau kalau anak saya dibegitukan. Jadi saya perempuan juga, kalau memang Yulianto seperti itu sejak awal, saya tidak akan, ya nggak akan lah ya, itu kan sudah keterlaluan sekali. Tapi saya melihat suami saya nggak seperti itu. Oke, tapi mohon maaf Ci, kalau Ci Yeni tahu, kalau Ci Yeni nggak tahu kan, artinya Ci Yeni nggak pernah mengetahui. Kedua Ci, itu tidak menutup kemungkinan karena banyak juga seorang pelaku kejahatan apapun, pedofil, predator atau apapun itu Ci, itu memiliki anak yang seperti korbannya Ci. Dan mereka ini memang mengalami gangguan jiwa. Nah, menurut Ci Yeni, Kojul ini ada dugaan gangguan jiwa atau tidak? Nggak ada. Dia bisa tiap hari itu kerjanya ketemu sama orang, ngobrol sama orang, untuk melakukan pekerjaannya, mentraining orang, menyampaikan suatu materi. Kalau memang dia gila, itu kan gilanya dari tempo hari ya, bukan saat ini. Kalau saya rasa seperti itu. Terus abis gitu juga ini ya, sejak tahun 95 itu sebetulnya dia kan melakukan pekerjaan yang istilahnya itu harus ketemu dengan berbagai macam orang, merekrut orang. Lah, kalau mengenai sekolah ini, itu kan baru berdiri tahun 2007. Dia baru ke sana 2010-an, 2010, tahun 2010. Sejak tahun 95 sampai dengan 2010 itu tidak berada di lingkungan sekolah karena sekolahnya memang baru ada 2007. Tapi dia itu keliling ketemu orang, presentasi dengan orang, tiap hari itu ketemu si A, si B, pokoknya berbagai macam orang lah, se-Indonesia, di kota-kota yang lain-lain gitu. Nah, kalau memang saya itu cuman mikir pakai nalar saya, kalau memang dia ini seperti itu, tentunya sebelum ada sekolah itu, peluangnya lebih besar untuk dia melakukan itu. Itu yang pertama. Dan kedua itu saya enggak pernah terima komplain atau terima masukan dari misal seorang wanita gitu ya datang ke saya, saya dihamili sama suamimu, saya dipegang-pegang sama suamimu, suamimu tuh gini, suamimu gitu. Itu nggak pernah ada sama sekali. Karena sejak awal dia sudah bilang, saya mengerti, kita berdua tahu pekerjaan dia itu bertemu dengan berbagai macam orang. Lah ketika bertemu dengan berbagai macam orang itu dia bilang, makanya aku ini selalu minta didampingi sama orang dekat. Jadi maksudnya itu dia selalu membawa dari awal itu dia punya tim inti 5 orang. Lah kalau dia keluar kota itu selalu bersama dengan salah satu dari mereka. Tapi mereka ini bukan asistennya ya, bukan. Kita baru resmi punya asisten itu sejak 2005. Lah sejak 2005 itu ada agenda yang asistennya punya dan suami saya punya juga double agenda kerja, ketemu dengan siapa itu tercatat semua. Jadi itu yang menyebabkan saya yakin sekali bahwa suami saya ini nggak seperti itu dan tidak ada gilanya. Kalau gila kan nggak mungkin ya dia punya ide untuk mendirikan sekolah gratis.
Lah terus kalau dia sudah punya ide mendirikan sekolah gratis, habis gitu dirusak sendiri itu kok saya enggak punya pikiran, enggak nyampe ya pikiran saya ke situ. Oke. Saya luruskan dulu. Mungkin dulu orang kan bilang gila ya, Ci ya. Tapi kita sekarang kan tidak menggunakan itu, kita sebut itu gangguan jiwa. Nah, gangguan jiwa itu ada banyak dan memang terkadang tidak. Kalau gila itu sebenarnya identiknya dengan lupa ingatan, Ci. Kalau ini kan dia memiliki misalkan kepribadian ganda. Jadi memang saat itu dia mungkin ya kepribadian ganda ya atau hal yang lainnya seperti itu tadi. Dan bisa saja kan Ci Yeni ini nggak tahu. Tapi kembali, masalah tahu nggak tahu. Menikah sama Ko Jul itu tahun berapa, Ci? 98. Seberapa jauh Ci Yeni kenal sama suami Ci Yeni? Saya kenal sejak SMP. Dia ketua pecinta alam di SMP kami sekolah. Jadi dia lebih tua 1 tahun, saya di bawahnya gitu. Dia sejak SMP itu memang jiwanya itu jiwa pemimpin ya kalau saya bilang. Dia waktu di SMP itu dia bisa mengorganisasi camping 300 anak. Pada waktu dia masih kelas 2 atau kelas 3 SMP. Lah saat itu saya kelas 1 SMP. Itu pertama kali saya ketemu sama dia. Terus habis gitu SMA kita satu sekolah juga. Terus sebetulnya saya berpacaran dengan Yulianto itu sejak dia SMP 3, saya SMP 2. Jadi tapi terus lanjut sampai SMA dan sepanjang itu kita nggak pernah putus nyambung gitu nggak pernah. Jadi nyambung terus sampai detik ini? Sampai detik ini. Oke, yang saya tanyakan adalah, dan saya harap Ci Yeni di sini berkata jujur. Oke. Nah, sepanjang itu Ci Yeni pernah atau tidak melihat beliau ini seperti lepas kendali, marah-marah, atau menjadi pribadi yang berbeda? Kalau marah sebagai manusia ya pernah marah. Tapi kalau marah sampai lepas kendali, sampai yang bagaimana ya enggak. Wong memang orangnya itu, maksudnya itu kan dia pemimpin ya. Maksudnya itu suka memimpin gitu. Jadi ya begitulah. Tapi saya tidak memandangnya itu sebagai marah-marah yang menggila, yang bagaimana gitu, enggak. Tapi kalau saya bilang enggak pernah marah, enggak mungkin. Karena kan ya namanya orang. Iya. Baik, maaf. Pernah tidak ada satu tuduhan juga yang mengarah ke pelecehan atau ya apapun yang berdekatan dengan pelecehan? Enggak pernah. Bahkan teman-teman SMA-nya pun seharusnya teman-teman SMA ataupun teman-teman pada waktu kita camping atau apa itu, mereka sangat respect kepada Yulianto karena dia helpful, orangnya itu suka nolong gitu. Maksudnya itu suka nolong bukan sama cewek aja ya, bukan ya, tapi yang laki juga ini. Jadi semestinya itu nggak ada track record ke sana, ke arah sana. Waktu kejadian, mengetahui pertama kali bahwa Ko Jul ini dituduh seperti yang dituduhkan hingga hari ini, itu masih ingat kejadiannya kapan? Ci Yeni ada di mana? Perasaannya seperti apa waktu itu? Hancur perasaannya, tapi saya bersyukur pada waktu itu tanggal 29 Mei 2021 kita setim besar ya. Jadi segerombolan 40 orang gitu. Saya juga sama anak saya bertiga, terus sama keluarga besar, sama tim 40 orang itu berada di Bali waktu itu. Waktu peristiwa ini meledak, waktu dilaporkan di Polda, terus di preskon gitu ya. Itu kita waktu itu di Bali. Bersama-sama kita melihat dan waktu itu Yulianto menangis. Terus dia bilang, aku nggak ngerti kenapa kok bisa seperti ini. Menangisnya menangis karena ketahuan atau menangis gimana sih? Ya bingung. Kita semua nangis bareng karena bingung. Kita nggak tahu harus bagaimana. Tapi Ci Yeni tahu itu bukan menangis orang yang ketahuan berbuat jahat gitu? Enggak. Waktu itu kita bingung sekali. Kenapa ada kok
ada tuduhan seperti itu, kok ada pelaporan seperti itu, padahal waktu itu juga ya kita nggak tahu lah ya, pokoknya waktu itu seperti kayak ya kesambar petir atau apa ya, tapi ya nggak tahu lah. Terus apa reaksi orang-orang yang ada di tempat itu? Kan tadi Ci Eni bilang tidak dengan keluarga saja, tapi ada tim juga. Ya mereka pada kaget, tapi mereka support kita. Sampai dengan sekarang mereka support kita. Oke, nah Ci Eni waktu itu langsung tahu atau tidak yang menuduhkan itu siapa? Yang mengaku korban? Nggak tahu. Kita nggak tahu, karena kan waktu itu nggak kelihatan mukanya ya. Mereka kan pakai kacamata hitam, terus pakai masker, berhijab gitu ya. Jadi kita nggak bisa menebak siapa itu, kita cuman kebingungan, loh kenapa kok bisa ada seperti ini. Tapi ya karena di situ ditulis bahwa itu siswa atau bekas siswa atau apa ya, pokoknya kan kayak murid gitu. Jadi ya kita hanya menebak-nebak siapa, tapi nggak berani ngomong siapa. Oke, waktu itu tidak ada pernah datang misalkan somasi, tuntutan sebelumnya? Nggak pernah. Sama sekali? Nggak pernah. Atau mungkin Ci Eni nggak tahu? Nggak pernah ada, karena sebelumnya ke Bali itu sebulan, waktu kita di Bali itu kita sudah 2 minggu di Bali. Sebelumnya 2 minggu itu saya cuman pulang seminggu, sebelumnya itu saya di Bali sama rombongan juga yang sama. Jadi kita itu bersama-sama dengan rombongan itu kurang lebih 1 bulan waktu itu. Jadi kalau ada surat atau somasi, baik itu ke rumah atau ke tempat lain pun, itu pasti ada yang menyampaikan. Lah, ini satu rombongan ini nggak tahu semua. Jadi waktu itu yang didapatkan adalah video waktu di Hotman Parisio dong ya? Karena yang tadi Ci Eni deskripsikan pakai hijab, pakai kacamata itu di situ. Atau yang di tempat podcastnya Pak Aris Merdeka Sirait? Saya lupa yang mana yang duluan, tapi di podcast kan juga ada, di dua-dua ada. Cuman saya lupa ya, yang duluan yang mana ya, yang mereka berhijab itu kan. Pokoknya awal-awal itu mereka tampilkan keadaannya seperti itu. Dari kejadian itu, Ci, apa yang terjadi setelah akhirnya diberitahukan itu tadi? Terus rentetannya itu apa lagi setelah itu, Ci? Jadi waktu pertama dengar itu kita kacau, nggak ngerti harus gimana. Terus ya cuman beberapa orang saran harus segera cari lawyer. Lah karena kita ini memang nggak pernah berurusan dengan hukum atau masalah-masalah yang seperti ini, jadi ya masih bingung gitu ya. Ci Eni, Kojul ini nyari pengacara, itu gimana ceritanya? Jadi kan banyak telepon berdatangan ke suami saya untuk menanyakan kenapa kok ada berita seperti itu. Lah salah satu dari yang telepon itu mereka merekomendasikan untuk kita ke Pak Hotma. Lah itu yang menghantarkan kita, akhirnya kita ketemu sama Pak Hotma. Tapi pada waktu kita ketemu sama Pak Hotma, itu statusnya suami saya sudah tersangka. Jadi ya nggak tahu ya. Pokoknya ya kita ikuti aja ya. Saya ya juga nggak bisa ngomong apa-apa. Anak-anak mendengar ini, mereka masih di luar negeri. Terus seperti apa perasaannya? Karena mereka ini wanita yang usianya pun mungkin sebaya sama yang mengaku korban ini. Ya, memang tidak terpaut jauh anak saya dengan yang mengaku korban ini. Anak saya ya langsung dia bilang, "Mami sabar, enggak apa-apa. Kita enggak apa-apa. Kita tahu papi enggak gitu." Waktu mendengar berita ini, kebetulan anak saya itu 3 bersama kita. Jadi mereka tahu prosesnya, terus baru balik
ke luar negeri untuk meneruskan sekolah ini beberapa hari yang lalu. Jadi selama ini nih mereka selalu support kita, selalu mendukung kita, bahkan ke papanya mereka juga. Ya mereka cuma takut kalau suami saya sakit. Tapi memang betulan suami saya sakit. Sakit apa? Diabetes. Suami saya diabetes berat. Artinya? Artinya ya semestinya sudah pakai insulin, tapi masih pakai obat oral. Jadi ini di tahanan sedang Sakit. Kalau memang tidak atau merasa tidak melakukan itu, kenapa kok mengikuti jalannya persidangan ini? Biasanya kan ada orang yang tidak mengakui, makanya tidak pernah datang dan sebagainya. Nggak bisa, bukan begitu. Kalau saya bilang suami saya juga bukan orang yang seperti itu, saya pun tidak akan mendukung seperti itu. Mau lari kemana? Kalau maksudnya itu ada tuduhan seperti itu, ya kita harus buktikan bahwa itu tidak benar. Karena ini kan, ya kita ini kan negara hukum. Ya kita ikuti prosesnya, kita lalui, kita jalani semuanya ini. Nggak bisa terus, mau gimana? Saya nggak ada jalan, saya nggak tahu ada jalan apa ya. Bagaimana kita bisa lepas? Nggak bisa. Saya cuman mikir, ya kalau ini diizinkan terjadi ya sudah, mau gimana ya, kita terima, kita jalani, kita tunjukkan bahwa kita tidak melakukan. Oke. Ci Iya ini kenal dengan SDS ini? Kenal. Akhirnya tahu bahwa ini adalah SDS yang dimaksud itu kapan? Sejak dia di podcast waktu berhijab apa itu, terus dengar suaranya, kan ada yang suaranya bocor. Iya. Lah begitu suaranya bocor itu, kita baru tahu pasti bahwa oh ya ini berarti yang ini gitu. Seberapa jauh Ci Iya ini kenal dengan SDS ini yang mengaku jadi korban itu tadi? Kalau belakangan cukup dekat, apalagi setelah pacarnya dia itu operasi otak di Sunway di KL. Oke. Jadi kan tahun 2019 itu, saya lupa ya bulannya apa, itu kan pacarnya itu ternyata ada tumor atau kanker di batang otak, yang akhirnya suami saya itu kan cerita ke saya, minta izin gimana enaknya anak ini dibawa kemana gitu, diobatkan kemana. Karena di Surabaya kita masukkan ke Premier, itu biayanya kurang lebih juga sama. Lebih murah sedikit, terpaut yang jaga, ongkos akomodasi, sama waktu di sana. Murah itu berapa sih? 800-an juta mungkin ya. 800 juta? Iya. Itu yang dianggap lebih murah? Ya, tapi terpaut sedikit, karena kalau di Sunway itu, kalau nggak salah, itu kita habisnya 900 lebih, pokoknya nggak sampai 1 M. Tapi berarti menghabiskan uang sebanyak itu tadi Ya. untuk operasi Ya, itu. pacarnya SDS? Ya, itu di 2019. Sejak itu saya kenal dekat. Kenal dekatnya itu bukan dekat sekali, enggak. Tapi saya tahu dan lebih perhatian. Karena sebelum menemukan ada tumor di batang otak, itu saya yang bawa pacarnya ini keliling dokter gigi se-Surabaya untuk melihat giginya ini ada apa. Coba definisikan nganter keliling itu gimana? Nganter keliling itu ya, Dikasih duit, dianya suruh jalan gitu? enggak, saya nganter sendiri, nungguin dia periksa gigi. Satu mobil? Satu mobil, bahkan dia duduk, mulutnya dibuka dokternya itu 1 jam untuk diperiksa. Saya itu berdiri di sampingnya supaya saya memastikan dokter itu melakukan sesuai dengan, ya, supaya tidak dipandang rendah. Oke. Supaya mereka melihat bahwa ini anak saya. Ci, waktu Ci Iya ini bilang supaya mereka melihat ini anak saya,
Siapa tahu Cik Yeni di sini mencari simpati ke masyarakat. Atau memang betul seperti itu yang dirasakan Cik Yeni? Cik Yeni berani bersumpah demi Tuhan? Ya, ya enggak apa-apa. Memang maksudnya itu, waktu itu saya melakukan itu untuk mencari simpati dokter. Betul, maksudnya? Supaya dokter itu memperhatikan anak itu. Tapi kalau sekarang saya bicara ini, simpati apa yang saya cari? Suami saya itu sudah dicap predator kok. Apalagi yang saya cari? Saya tahu suami saya salah atau nggak salah, itu tetap aja nanti capnya itu tetap ada. Bahkan kalau suami saya dinyatakan nggak bersalah pun, orang akan tetap bilang, oh itu orang kaya itu, dia akan bayar pengadilan itu, dia bayar semua untuk supaya bebas, untuk supaya ini. Saya sebelumnya minta maaf kalau kata-kata saya seperti itu, tapi saya berusaha mewakili pertanyaan orang-orang, Cik. Enggak apa-apa, ya. Saya mengerti. Tapi Cik Yeni juga tahu, kalau anak yang Cik Yeni antar keliling dokter gigi, yang terus dibiayai sampai hampir 1 miliar ke luar negeri. Itu yang pertama. Yang kedua, Desember 2020, itu 3 minggu sebelum mereka itu bilang kalau mau cuti nikah. Cuti nikahnya kita ada buktinya kalau mereka itu cuman WA kalau mau cuti nikah, itu kita ada. Lah itu Desember itu selangnya itu tiba-tiba buntu. Selang di batang otak itu tiba-tiba buntu. Sebentar. Jadi, saya bukan dokter, Cik. Jadi di operasi itu dipasangi selang? Ya, waktu operasi itu kan dibersihkan tumor yang ada di batang otak itu. Baik. Terus supaya nggak hidrosifalus, supaya cairan itu tetap di kepala. Betul, itu dipasangin selang. Baik. Selang itu nggak tahu dokter masangnya gimana, maksudnya itu ke daerah mana ya untuk membuang cairan itu. Tapi tiba-tiba suatu hari di Desember 2020, pacarnya ini yang laki ini nggak bangun. Terus yang perempuan ini nangis kan, kok nggak bangun, tidur mulai kemarin malam sampai jam 2 siang kok nggak bangun. Langsung sama suami saya dibawa ke Persada di Malang, rumah sakit Persada di Malang. Karena waktu itu pandemi. Kita telepon-teleponan dengan salah satu dokter bedah syaraf di Jambi, itu yang memantau dari pertama waktu kita ke Sunway itu, beliau juga yang suggest, pokoknya kita konsul sama dia. Baik. Terus 3 minggu kemudian, pada waktu sudah sembuh, pasang selangnya itu belum sembuh betul, wong jalannya masih senteong-senteong gitu, itu mereka berdua pamitan itu. Lah pada waktu pamitan mau cuti nikah itu bilang kalau mau naik pesawat ke Kalimantan. Karena yang laki ini asalnya Kalimantan. Baik. Sama suami saya dianjurkan tidak dulu. Sebab itu kan habis operasi otak. Lah jalan itu nggak boleh kepleset. Oh. Nggak boleh loncat. Iya. Kalau kena pesawat itu kan tekanannya Betul. keras. Nah itu enggak dibolehi dulu, tapi tetap mereka mau bersikeras, ini. Ya kita enggak apa-apa, mereka malah perpisahan apa rame-rame foto-foto dengan teman-temannya waktu di situ juga kok. Nah tapi maksud saya, Cik Yeni ini berarti kenal dengan mereka berdua, ini kenal dekat dong ya, akhir-akhir itu. Boleh dibilang seperti itu. Nah, tapi Cik Yeni sadar atau tidak, yang laki-laki ini itu muncul di salah satu kanal YouTube sebuah tabloid, menceritakan tentang eksploitasi ekonomi. Saya lihat judulnya aja,
Saya terus terang saya enggak bisa lihat isinya. Kenapa, Ci? Saya trauma. Saya ini sudah pada tahap enggak bisa lihat apa. Maksudnya itu kayak foto suami saya gitu tuh enggak bisa. Ci Yeni nggak bisa lihat foto suami Ci Yeni. Ya, Kenapa? karena saya lebih suka muka kerut-kerut suami saya biar jelek, hitam gitu ya. Oke, nggak apa-apa daripada lihat fotonya yang bagus-bagus gitu. Karena saya tahu waktu pembuatan proses foto itu dibuat bukan dia seorang, bukan untuk mengagungkan atau membuat dia terkenal apa gitu, bukan. Tapi foto itu dibuat untuk membiayai sekolah. Apa yang dia lakukan, training dia lakukan di sana, training yang dilakukan di SPI, sebetulnya perusahaan-perusahaan itu mau pakai training dia itu di hotel-hotel berbintang atau gimana gitu ya. Kadang kan perusahaan juga punya standar yang mau mereka berikan kepada karyawannya untuk yang terbaik. Tapi suami saya bilang, ayo lebih baik kita training di tempat ini yuk, di SPI, maksudnya itu supaya ada pemasukan untuk adik-adik. Jadi foto itu dibuat, semuanya training-training dibuat di SPI itu supaya ada pemasukan untuk mereka. Jadi waktu ada cerita eksploitasi ekonomi, sebetulnya saya itu mau teriak. Yang dieksploitasi itu sebetulnya siapa? Suami saya, apa mereka? Terus jadi perasaan Ci Yeni waktu melihat bahwa dia yang melakukan, orang yang Ci Yeni pengen dianggap sebagai anak Ci Yeni, tidak direndahkan saat Ci Yeni datang ke dokter itu, rasanya seperti apa saat itu, Ci? Ci Yeni, karena itu di situ tuh wajahnya dia loh, Ci, di thumbnailnya itu. Dan Ci Yeni kenal itu dia kan? Iya. Ci Yeni tahu dia dari waktu masih kecil berarti kan? Enggak, saya enggak begitu kenal waktu dia kecil. Saya barusan tahu dan lebih perhatian ketika suami saya bilang, Yen, tolong cari tahu, ini mungkin kenapa kok si R ya namanya, si R ini kok sering pusing, jalannya dia oleng begitu, kamu cari tahu, mungkin ada giginya yang lobang atau apa itu dibetulin, karena gigi dia itu banyak yang lobang, banyak ini, takut ada virus masuk ke kepala atau apa gitu. Pokoknya kamu cari dokter gigi lah. Sejak itu saya keliling dokter gigi dan saya langsung cari pakai dokter gigi yang biasa suami saya pakai, kita sekeluarga pakai. Oke. Nah, Ci, saya bertanya mewakili netizen lagi. Tapi kan bisa saja Kojul itu melakukan itu karena pernah punya dosa di masa lalu dengan SDS dan R ini tadi. Kalau saya bilang seperti itu, bagaimana, Ci? Jadi suami saya itu perhatiannya bukan cuma kepada mereka berdua, tapi ada lagi yang namanya saya sebut ya, misal Saidah tempo hari. Saidah itu tiba-tiba juga kecelakaan. Jadi naik sepeda motor, ditabrak sama mobil, sampai gegar otak berat, dan harus operasi otak juga. Lah itu juga dioperasikan sama suami saya juga. Anaknya ya baik-baik sampai sekarang. Dan alhamdulillah pokoknya yang Saidah itu perkembangannya bagus banget sampai hari ini. Oke, anaknya oke banget. Bukan cuman itu, bukan cuman mereka ini ya, banyak di sana itu. Jangankan kan operasi yang begitu-begitu ya, tapi yang sakit-sakit ringan pun itu kita bawa ke rumah sakit. Kita ada langganan di situ dengan apa itu dulu namanya rumah sakit paru, tapi kalau sekarang saya lupa namanya rumah sakit apa? Baptis. Iya, rumah sakit Baptis di
Batu sama di Malang itu, kalau di Malang di RKZ, di Persada itu kita langganan. Semua suster-suster Katolik semua pada tahu kalau kita bawa anak ke situ itu mereka lebih care, lebih perhatian. Oke. Jadi nggak cuman sekali ini. Semua anak kita perlakukan sama. Oke. Jadi ada yang sakit TBC 6 bulan di rumah sakit, kita juga rawat mereka dengan baik. Terus ada juga yang cuman kutil di kaki, dioperasikan juga. Oke, tapi kan kalau masyarakat beranggapannya kan, ya karena sekolah ini sudah dapat banyak uang dari menyuruh kerja anak-anak yang ada di situ itu tadi, dan karena mereka ini tidak dibayar, uangnya kan otomatis diambil semua sama Kojul. Yang punya itu kan yayasan ya. Jadi donatur ini kan memberikan donasinya kepada yayasan, bukan kepada suami saya. Suami saya ini mendatangkan training, maksudnya itu training perusahaan itu diadakan di sana, itu masuknya itu ke yayasan juga, bukan ke suami saya. Oke, artinya adalah, jadi sebenarnya Kojul ini bisa saja training itu dilakukan di luar, biar uangnya masuk ke kantong sendiri gitu, bisa seperti itu. Tapi malah dimasukkan ke sekolah agar uangnya masuk ke yayasan. Maksud Cia ini seperti itu? Betul. Kalau misal dia melakukan training di luar, itu juga mestinya bukan masuk ke Yulianto, tapi masuk ke perusahaan training yang kita punya. Yang tidak berhubungan dengan sekolah? Yang tidak berhubungan dengan sekolah. Tapi kalau kita mengadakan training di sekolah itu kan perusahaan ini bisa membayar akomodasi selama peserta training itu tinggal di sana. Saya harus buka ini di sini. Saya pernah dilecehkan waktu saya kelas 4 SD, tapi saya nggak bisa cerita.